Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 yang beranggotakan Alvina Rahmatul Amalia, Muniratul Lutfiyah, Hidayatul Fortuna Khairanis, Hikmatul Raihana, dan Ziyadatul Rahmah akan mempresentasikan tentang penggunaan aplikasi komputer dalam manajemen sekolah MTS Al-Amin. Alasan kita meneliti di MTS Al-Amin karena sekolahan ini terbilang masih baru Dan penggunaan aplikasi komputer di sekolah ini belum cukup baik. Maka dari itu, kami meneliti aplikasi komputer yang digunakan di sekolah tersebut. Yang pertama adalah pembagian jadwal mengajar guru di MTS Al-Amin Kota Kediri menggunakan Microsoft Excel. Pembagian jadwal mengajar adalah aspek krusial dalam pengelolaan proses belajar mengajar di sekolah. Langkah ini melibatkan penetapan jadwal yang merata dan efisien bagi guru, sehingga seluruh mata pelajaran dapat diajarkan sesuai dengan kurikulum yang ada. Pembagian jadwal pengajaran ini menggunakan Excel dimulai dengan pembuatan template yang berisikan kolom nama guru, kode guru, mata pelajaran, kelas, dan jam mengajar. Permasalahan yang ada di MTS Al-Amin ini salah satunya adalah dalam menyusun jadwal mengajar yang merata dan adil, karena harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan guru dan kebutuhan siswa. Karena kesalahan input data di Excel bisa menyebabkan jadwal yang tidak akurat. Solusi untuk mengatasi masalah yang ada adalah sekolah dapat mengundang konsultan teknologi informasi untuk memberikan pelatihan kepada staf mengenai penggunaan Excel secara optimal, termasuk cara input data dengan menggunakan formula atau rumus yang benar dan tepat. Berikut adalah SOP pembuatan jadwal mengajar guru di sekolah. Kegiatan yang pertama ialah mengumpulkan data ketersediaan guru dan kebutuhan siswa. Yang pelaksananya adalah staf administrasi. Yang kedua, membuat template jadwal di Excel. Yang ketiga, memasukkan data ketersediaan guru dan kebutuhan siswa di template Excel. Keempat, mengecek kesesuaian dan keakuratan jadwal yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Yang kelima, membagikan jadwal final kepada guru. Dan yang terakhir, mengumpulkan umpan balik dari guru dan melakukan evaluasi jadwal. Manfaat Microsoft Excel untuk menentukan jadwal mengajar guru, salah satunya adalah fleksibilitas yang dimiliki Excel memungkinkan penyesuaian jadwal sesuai dengan kebutuhan sekolah dan individu, memodifikasi jadwal, menambah atau menghapus kelas, serta menyesuaikan waktu dengan mudah. Excel juga menawarkan kemampuan analitis yang memungkinkan analisis mendalam terhadap jadwal, mengidentifikasi konflik jadwal, dan mengevaluasi efisiensi pengajaran. Selain itu, Excel menyediakan berbagai jenis grafik dan tabel untuk memvisualisasikan jadwal dengan lebih jelas, memudahkan dalam melihat keseluruhan jadwal, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Alasan MTS Al-Amin menggunakan aplikasi Excel untuk pembagian jadwal mengajar guru karena Excel memungkinkan pengelolaan data yang efisien, analisis mendalam dengan fungsi dan formula, serta visualisasi data yang jelas. Kesederhanaan dan kemampuan otomatisasi tugas juga menjadikan alat yang efisien dalam mengatur jadwal. Selanjutnya, materi yang kedua adalah aplikasi komputer membantu pelaksanaan ujian asesmen di MTS Al-Amin. Aplikasi asesmen adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk menilai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, atau kinerja seseorang. Dalam konteks pendidikan, asesmen sering digunakan untuk mengevaluasi kemajuan belajar siswa melalui berbagai metode seperti tes, kuis, observasi, dan penugasan. Ada 3 macam asesmen yang dilakukan di MTS Al-Amin. Yang pertama, asesmen kompetensi madrasah Indonesia yang dilakukan di bulan 9. Yang kedua, asesmen minat bakat yang dilakukan di bulan ke-11. Dan asesmen nasional berbasis komputer yang dilakukan di bulan 9 juga.
Kendala yang biasa terjadi saat pelaksanaan asesmen ialah database dan jaringan yang biasa error. Yang mengakses asesmen di MTS Al-Amin hanya proktor, teknisi, dan peserta ujian. Ketika masalah seperti koneksi yang tidak stabil atau error pada sistem database terjadi, biasanya langkah pertama yang diambil adalah menghubungi teknisi yang berkompeten. Mereka akan melakukan diagnosis dan perbaikan untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Berikut SOP pelaksanaan ujian asesmen di MTS Al-Amin. Yang pertama, guru mempersiapkan ujian asesmen dengan mengakses aplikasi Kemenak di setiap komputer. Lalu, siswa kelas 8 login dengan memasukkan password dan user yang ada di kartu ujian. Selanjutnya, siswa melaksanakan ujian sampai selesai, lalu nilai akan keluar setelah 1 bulan yang akan diakses oleh madrasah. Jika hasil ujian sudah keluar, cetak hasil ujian. Ada beberapa manfaat dalam penggunaan aplikasi Kemenak untuk ujian asesmen, yaitu yang pertama, efisiensi waktu dan biaya. Yang kedua, akurasi dan keamanan data. Yang ketiga, pemantauan dan analisis yang lebih mudah. Yang keempat, aksesibilitas yang lebih baik. Yang kelima, penilaian yang lebih adil dan objektif. Yang terakhir, mendorong literasi digital siswa. Penggunaan aplikasi Kemenak untuk ujian asesmen dipilih karena beberapa alasan utama yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan modern, terutama dalam konteks lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu aplikasi komputer membantu memudahkan pelacakan pembayaran SPP peserta didik yang menunggak di MTS Al-Amin. Aplikasi pembayaran SPP sekolah, yaitu biaya yang dibebankan oleh institusi pendidikan kepada peserta didik sebagai kontribusi untuk mendukung operasional dan pengembangan kualitas sekolah. SPP biasanya mencakup kebutuhan sekolah sehari-hari, mengembangkan kurikulum, pengelolaan kegiatan, dan pemeliharaan fasilitas. Administrasi dan pengelolaan pembayaran SPP dapat difasilitasi melalui perangkat lunak seperti Spreadsheet, Microsoft Excel. Melalui perangkat lunak, Excel menyediakan berbagai fitur yang dapat digunakan untuk mencatat, menghitung, menganalisis pembayaran SPP peserta didik. Permasalahan yang terjadi di MTS Al-Amin yaitu tentang pengaplikasian pembayaran SPP sekolah berbasis Microsoft Excel seperti kesulitan dalam pelacakan pembayaran SPP peserta didik yang menunggak. Solusinya yaitu dengan memanfaatkan rumus-rumus Excel seperti menggunakan rumus if, lookup, dan masih banyak rumus-rumus yang lain. Hal tersebut untuk menandai bahwasanya peserta didik yang terlambat ataupun yang belum membayar SPP. Selain itu, penggunaan pivot table dapat membantu melihat siswa yang menunggak berdasarkan filter tertentu, misalnya kelas atau tanggal pembayaran. Berikut kegiatan SOP-nya. Yang pertama, mengidentifikasi peserta didik yang memiliki tunggakan SPP dan mengecek daftar peserta didik yang memiliki tunggakan dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua, peserta didik melakukan proses pembayaran SPP. Yang ketiga, memverifikasi pembayaran dan mengubah status SPP menjadi lunas. Dan yang terakhir, mengevaluasi terhadap proses untuk menemukan perbaikan tersebut. Manfaat dari pengaplikasian Microsoft Excel untuk pembayaran SPP peserta didik yang pertama yaitu pengelolaan data yang rapi. Yang kedua, otomatisasi dan validitas data yang dapat mencegah kesalahan. Yang ketiga, pembuatan laporan dengan cara yang cepat. Dan yang terakhir, efisiensi waktu dan tenaga. Selanjutnya alasannya yaitu yang pertama, karena penggunaan aplikasi tersebut memudahkan untuk mengecek pembayaran peserta didik yang menunggak. Yang kedua, menggunakan aplikasi tersebut, proses pencatatan dan pelacakan pembayaran menjadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, pemantauan status pelunasan pembayaran setiap siswa bisa secara real time. Yang terakhir, penggunaan aplikasi ini meningkatkan transparansi dan pengelolaan keuangan sekolah. Materi selanjutnya adalah aplikasi komputer membantu penomoran surat masuk atau surat keluar di MTS Al-Amin, Kota Kediri. Aplikasi penomoran surat masuk dan keluar adalah suatu praktek yang sangat penting dalam mengelola surat-surat resmi guna meningkatkan efisiensi dan profesionalisme komunikasi internal maupun eksternal. Penomoran surat
masuk dan keluar dapat dibantu dengan aplikasi komputer seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel. Microsoft Word membantu pengguna membuat format surat resmi dengan mudah karena terdapat fitur mail merge yang mengotomatisasi pembuatan nomor surat dan menghubungkan dokumen Word dengan data dari Excel yang berisi nomor urut, nama lembaga, bulan, dan tahun. Kesalahan yang dihadapi oleh MTS Al-Amin ini yakni mengenai penggunaan aplikasi Microsoft Excel yang belum cukup baik dalam penomoran surat. Solusinya ialah para pegawai bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word dan Microsoft Excel. Pada Microsoft Word terdapat fitur mail merge yang mengotomatisasi pembuatan nomor surat dan menghubungkan dokumen Word dengan data dari Excel. Fitur Microsoft Excel yang dapat digunakan adalah rumus seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, seperti lookup, inveror, autofill, dan rumus pembuatan penomoran surat itu bisa menjadi efektif dan efisien tanpa perlu melakukan penyuntingan manual satu persatu. Selanjutnya adalah standar operasional prosedur. Yang pertama adalah kepala madrasah memberikan instruksi membuat surat masuk atau surat keluar kepada kepala tata usaha. Dan yang kedua, staf tata usaha membuat surat masuk atau keluar dan diperiksa oleh kepala tata usaha tersebut. Dan yang ketiga, staf TU mengajukan pengesahan surat kepada kepala madrasah. Keempat, staf TU mengambil kembali untuk melakukan penomoran surat setelah selesai ditandatangani oleh kepala madrasah. Kelima, staf TU melakukan penomoran yang merujuk pada nomor urutan surat terakhir. Keenam, penomoran surat berisi nomor surat, kode lembaga, perihal surat, bulan, dan tahun surat tersebut dibuat. Dan yang terakhir, staf TU membuat salinan untuk proses distribusi dan pengarsipan. Tujuan dan manfaat penggunaan aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel adalah: pertama, mudah digunakan. Terdapat fitur-fitur seperti mail merge dan fungsi-fungsi yang dapat menggabungkan data dari Word dan Excel. Lalu adalah mengorganisir daftar penerima surat, mengurangi kesalahan manual dalam penomoran, dan memudahkan pembuatan surat secara bersama. Selanjutnya, aplikasi komputer membantu guru dalam membuat laporan di MTS Al-Amin Kota Kediri. Laporan ini disusun menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk memudahkan pengelolaan data dan penyajian informasi secara sistematis dan rapi. Dengan fitur-fitur yang ada di Word, laporan ini diatur sedemikian rupa sehingga setiap bagian dapat dipahami dengan jelas, mulai dari identitas siswa, evaluasi pembelajaran, hingga rekapitulasi hasil penilaian. Laporan berbasis Word ini juga memudahkan proses penyimpanan, pengeditan, serta distribusi data kepada pihak-pihak terkait. Permasalahan yang terjadi di MTS Al-Amin yaitu tentang pembuatan laporan yang masih manual dengan menggunakan jurnal harian. Solusinya, mengatasi permasalahan tersebut dengan mengadakan sosialisasi kepada semua guru tentang pembuatan laporan secara elektronik, yaitu menggunakan Word atau Excel. Berikut SOP tentang pembuatan laporan guru. Yang pertama, mengumpulkan data kehadiran, nilai, dan kegiatan siswa. Yang kedua, membuat template laporan di Microsoft Word. Yang ketiga, mengisi template laporan dengan data siswa yang telah dikumpulkan. Yang keempat, mengecek kesesuaian dan keakuratan data dalam pembuatan laporan. Yang kelima, membagikan laporan kepada pihak terkait. Dan yang keenam, mengumpulkan umpan balik dan melakukan evaluasi laporan. Manfaat penggunaan Microsoft Word yaitu memudahkan dalam penyusunan dokumen, karena Microsoft Word menyediakan berbagai fitur yang memudahkan penyusunan dokumen. Yang kedua, penulisannya lebih rapi dan terstruktur. Yang ketiga, ada fitur koreksi otomatis seperti pengecekan tata bahasa dan ejaan, sehingga mengurangi kesalahan dalam penulisan laporan. Yang keempat, kemudahan dalam pengeditan, karena jika ada revisi atau pembaruan, guru dapat dengan mudah mengedit dokumen tanpa mengetik ulang secara keseluruhan. Yang kelima, penyisipan gambar dan grafik secara mudah. Yang keenam, penyimpanan dan pengarsipan yang praktis. Dan yang ketujuh, mudah untuk dicetak dan dibagikan. Setelah selesai, laporan dapat dicetak dengan format yang rapi atau dikirim secara digital melalui email atau WhatsApp.
Sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasannya yaitu karena mudah digunakan oleh semua orang, termasuk guru yang mungkin kurang akrab dengan teknologi. Microsoft Word juga menyediakan berbagai pilihan format seperti pengaturan huruf, tabel, dan poin-poin yang membantu membuat laporan terlihat rapi dan terstruktur.